Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang languages, dialects, and varieties dari buku Wardaf and Fuller 2015 yang berjudul An Introduction to Sociolinguistics. Let's check the explanations. The first is internal variation, who view language as collection of varieties. All languages exhibit internal variation, that is, every language exists in a number of varieties and in one sense is the sum of all those varieties. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang variasi internal dalam sosiolinguistik. Apa itu variasi internal? Nah, variasi internal itu adalah bahwasanya setiap bahasa ada dalam sejumlah varietas dan dalam satu pengertian merupakan jumlah dari semua varietas tersebut. Nah, jadi ketika bahasa itu kesatuannya, nanti ada varietas keanekaragaman dari bahasa itu. We term variety as a general term of way of speaking. Jadi variety itu secara umumnya adalah the way of speaking, cara berbicara. This is maybe something as broad as standard English, a variety defined by location and social class, such as the speech of the lower class population in New York City, or something defined by its function or place of use, such as legalize, the language of law, and then cocktail, partal, casual conversational language used at parties. Jadi, varietas ini bisa berupa suatu yang luas, misalnya standar English, ya, atau standar Indonesian. Nah, atau juga sebuah varietas yang didefinisikan berdasarkan lokasi dan kelas sosial. Seperti cara bicara kelas bawah di kota New York. Ini ada contohnya di kota New York itu. Nah, ada kelas bawahnya, itu juga disebut variety. Nah, kemudian atau satu juga yang didefinisikan berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya atau tempat. Itu juga termasuk variasi bahasa. Seperti contohnya legalize. Legalize ini bahasa yang digunakan di bidang hukum. Mereka akan memiliki vocabulary dan istilahnya sendiri. Kemudian juga kalau bahasa yang digunakan di dalam cocktail party talk, misalnya casual conversation, percakapan yang santai di sebuah pesta, itu juga nanti termasuk ke dalam variety. Nah, jenisnya seperti apa? Nanti kita akan membahasnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa all languages consist of various varieties. Jadi semua bahasa itu terdiri dari berbagai variasi. Setiap bahasa ada variasinya. Bahasa Indonesia, mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan sebagainya, ada varietiesnya atau keanekaragamannya. Nah, kemudian the term of variety serves as an umbrella for all ways of speaking, ya. Jadi kita tahu tadi bahwa variety itu artinya adalah ways of speaking. Serve as an umbrella for all ways of speaking. Payung untuk semua cara bicara, baik itu nanti dia bisa berupa pembicaraan yang formal, maupun informal, regional, sosial, maupun berdasarkan fungsinya. Nah, di bagian ini, di bagian bab 2 dari buku Wardaf ini kita akan membahas tentang the differences between a language, dialect, style, register, and also genre. We come to language or dialect. Nah, kita udah bahas juga di pertemuan pertama kemarin, waktu Introduction to Sociolinguistics, ada term language or dialect. Apa itu bahasa dan apa itu dialect. Now, linguists use the term vernacular to refer to the language a person acquires in early childhood and uses in everyday life in ordinary social interaction.
We must know that such a vernacular can be socially disfavored by those who prefer other varieties, especially those influenced by written forms. For this reason, the term often carries pejorative association when used in public discourse. Jadi sebelum ke pemahaman terkait bahasa dan juga dialek ini, kita ke vernacular dulu dalam. Jadi ada istilah vernacular dalam sosiolinguistik itu. Vernacular itu apa? Menurut para linguis itu vernacular menuju pada bahasa yang seorang kuasai sejak kecil. Nah, kalau kita mungkin kalau dari kecil diajarkan bahasa di kampung masing-masing, ya itu berarti bahasa vernacular kita itu adalah bahasa sesuai dengan daerah kita dilahirkan. Ya, didapat ketika kecil dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksi sosial yang biasa dan juga umum. Nah, kita harus mencatat bahwa bahasa vernacular ini bisa saja menunjukkan penolakan sosial, can be social disfavor. Ini artinya, ya kadang kita kalau bahasa daerah gitu, bahasa vernacular ini kadang nggak bisa disebut bahasa standar kan gitu. Juga kadang bahasa kampung. Gitu. Nah, ini juga dibahas di sosiolinguistik. Nah, vernacular itu. Nah, alasannya kenapa? Karena sering membawa asosiasi pejorative association when used in public discourse. Ketika dipakai dalam wacana publik, bahasa vernacular ini tidak dipakai. Dipakai adalah bahasa standar. Nah, kemudian Haugen 1966 pointed out that the terms language and dialect are ambiguous. Jadi menurut Haugen ini merupakan peneliti bidang bahasa ya, yang mengobservasi dan menemukan teori tentang language and dialect ini pada tahun 1966. Nah, Haugen ini menunjukkan bahwa istilah language dan juga dialect ini ambigu. Ya, kita udah tahu ambigu itu apa. Ambigu itu artinya ada dua hal yang sama gitu. Dan kadang juga dibedakan. Gitu. Artinya ada ambigu, terdapat dua pengertian, terdapat berbagai pengertian mengenai language dan dialect. Nah, dia beri contohnya ada dua di sini. For lay people, a dialect is almost certainly considered nothing more than a local, non-prestigious, powerless variety of a real language. And by contrast, scholars often experience great difficulty in deciding whether a poem should be called a language or a dialect. Nah, kalau bagi orang awam itu, dialek tuh hampir pasti, nah begitu yang biasa, dianggap tidak lebih dari sebuah varietas saja, varietas lokal yang tidak bergengsi, powerless, yang tidak punya kekuatan gitu ya, kekuasaan dari sebuah bahasa yang sesungguhnya. Nah, akan tetapi, bertentangan dengan pendapat dari orang awam ini, sebaiknya para ahli scholars, mungkin para ahli bahasa ya, sering mengalami kesulitan besar untuk memutuskan apakah suatu bentuk seharusnya disebut bahasa atau dialek. Nah, misalnya kita bahasa Minang atau dialek Minang, bahasa Jambi atau dialek Jambi. Nah, itu masih merupakan perdebatan itu di tahun yang Haugen ini ya, Haugen melakukan penelitian di tahun 1966. How then do sociolinguistics define the difference between a dialect and a language? Jadi bagaimana kemudian para sosiolinguis atau sosiolinguistik mendefinisikan perbedaan antara dialek dan bahasa? First, we need to look at the history of the two terms. According to Haugen, masih jadi Haugen tadi ya, the term represents a simple dichotomy in a situation of almost infinite complexity. Jadi pertamanya kita perlu melihat dulu sejarah kedua istilah ini. Nah, menurut Haugen, istilah yang kedua ini antara language and dialect ini mewakili dikotomi sederhana dalam situasi yang sebenarnya hampir tak terbatas kompleksitasnya. Jadi pengertian bahasa dan dialek ini dia luas, kompleks.
Nah, kata bahasa sendiri, the word of language is used to refer either to a single linguistic norm or to a group of related norms. Nah, kata bahasa atau language digunakan untuk merujuk pada suatu norma linguistik tunggal atau pada sekelompok norma yang saling berhubungan. And then the word dialect is used to refer to any of those norms. Nah, kata dialek digunakan untuk merujuk pada salah satu norma tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sosiolinguist memutuskan bahwa language itu merupakan single linguistic, bentuk ilmu tentang norma yang satu dia, atau juga merupakan kelompok dari norma-norma yang saling berhubungan. Ya, kalau kita kenal ada makrolinguistik, mikrolinguistik. Nah, dialek ini adalah salah satu dari norma yang berhubungan dalam language tadi. Ya, berarti dialek itu berada di dalam suatu bahasa. Itu menurut para sosiolinguist, ahli-ahli dalam bidang sosiolinguistik. A related set of terms which adds additional criteria is the distinction in French between un dialecte and patois. Nah, di Prancis, nah di bahasa Prancis itu mereka menyebutnya dialek ini ada pula yang namanya dialecte, ada juga patois. Dialekte itu adalah varietas regional dari suatu bahasa, ini regional ya, varietas regional dari suatu bahasa yang memiliki tradisi literaturnya. Artinya ada karya-karya sastra yang memuat bahasa itu disebut dialek. Nah, sedangkan patois ini dia regional variety, varietas regional atau dialek daerah, tapi dia tidak digunakan dalam atau tidak memiliki literary traditionnya, tradisi literaturnya. Hanya berupa dialek saja, tapi tidak memiliki nilai kesustraannya, literary traditions. Nah, sama juga dengan di Prancis, dialek di Prancis, nah gitu di Jerman kan bahasanya agak berbeda ya, penyebutan dialek di Jerman dan di Prancis itu mereka sama, cannot use to refer to the standard language. Jadi tidak bisa digunakan kata dialek, tidak bisa menunjukkan bahasa standar. Artinya kalau bahasa Prancis, bahasa Jerman secara yang dikenali oleh dunia itu bukan dialek, artinya bahasa gitu. No French speaker regards standard French as a dialect of French, like West in German. To say that someone speak in dialect mean that they are not speaking standard German. Berarti kalau mereka udah pakai dialek yang tidak yang standar Jerman, artinya itu bukan standar language, bukan bahasa standar. Artinya masih dialek yang lokal gitu. Nah, by contrast dalam bahasa Inggris sendiri, it is quite common to encounter the expression that standard English is a dialect. Indeed, a very important dialect of English. Tapi dalam bahasa Inggris itu bisa juga disebut dialect of English. Nah, kita udah bahas minggu kemarin ada namanya British accent, kemudian ada American accent, atau ada juga Australian accent, atau juga disebut British English, American English, Australian English. Jadi orang Inggris, kemudian orang Amerika, orang Australia, mereka sama-sama mengucapkan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, cuma ada beberapa kosakata yang menunjukkan hal yang sama, benda yang sama, tapi mereka menggunakan dialek yang berbeda dengan kata yang berbeda. Jadi di dalam bahasa Inggris bisa saja itu standar English pun mereka sebutnya sebagai dialect of English. Tapi kalau di Jerman dan Prancis itu tidak. Ini kita mempelajari tentang sejarahnya tentang dialek ini dan bagaimana sosiologis di dunia itu memberi pendapat mereka tentang bahasa dan juga dialek atau logat. And then dialect versus patois and the standard language ideology. Jadi ada dialek, ada patois, dan juga ada ideologi bahasa standar, standard language ideology. And
everyday usage, the term language is typically used to refer to both to the subordinate category and to the standard variety. Language, the standard of variety plus the main category, and then dialects, non-standard, subordinate to the language. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah language atau bahasa ini digunakan untuk merujuk baik pada kategori subordinat maupun varietas standar. Artinya kalau bahasa Indonesia, standar itu standar yang digunakan di Indonesia, itu berarti dia standar language ideologinya Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian dialek ini disebut non-standar, subordinate terhadap bahasa bawahannya, istilahnya seperti itu. However, sociolinguistic views this differently. Tapi di dalam sociolinguistic ada pandangan berbeda. Menurut sociolinguist, every variety is a dialect. Jadi semua varietas itu adalah dialek atau logat. Termasuk juga including the standard. Jadi standar, bahasa standar yang digunakan di negara-negara itu juga termasuk ke dalam dialect. Now, there's an increasingly strong trend to see language not as a purely linguistic entity, but rather as an ideological construct shaped by politics, history, and power. Jadi menurut sosiolinguistik itu, ada tren yang semakin kuat untuk melihat bahasa bukan sebagai entitas linguistik murni, tetapi sebagai konstruk ideologis ya, ideological construct shaped by politics, yang dibentuk oleh politik, history, dan juga power. Ini penelitiannya Blockmer tahun 2010, menurut pendapat Blockmer tahun 2009, Garcia 2009. Nah, jadi kalau secara umumnya memang bahasa ada varietasnya, kemudian ada dialek juga di dalamnya. Nah, tapi dia kalau sosiolinguis menganggap bahwa semuanya itu adalah dialek, gitu. Termasuk juga bahasa standar. Nah, tadi ilmu bahasa ini adalah fleksibel. Ini saya akan mengatakan bahwa ilmu bahasa adalah fleksibel, dia selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, jadi penjelasan tentang language and dialect tadi, kita ke standard language ideology, di mana kesimpulannya adalah dialect is often used with a negative connotation, non-standard atau inferior. Jadi pada umumnya dialek itu dianggap dengan konotasi rendah. Artinya dia adalah bahasa non-standar atau inferior. Itu bahasa lokal, gitu ya, dialek lokal. Nah, kemudian ideologi bahasa standar atau standard language ideology, the belief that the standard is more correct or superior. Jadi keyakinan bahwa bahasa standar lebih benar atau unggul. Tuh. Kan kita kalau Indonesia bahasa standarnya Indonesia. Berarti bahasa Indonesia itu dianggap lebih benar dan unggul. Kalau orang memakai bahasa Indonesia, nah ini bahasa standar ini. Ini bukan dialek lagi. Kalau secara umumnya kan seperti itu. Kemudian common view, language same with standard and dialect is non-standard. Jadi kalau di dalam tadi juga udah menjelaskan bahwa pandangan secara umum bahwa bahasa itu adalah yang standarnya. Tapi kalau dialek itu non-standar, termasuklah dialek lokal, regional, dan sebagainya. Tapi para sosiolinguistik, di pandangan sosiolinguis, view all forms including the standard are dialect. Jadi bahasa juga termasuk dialek kalau menurut para sosiolinguis. Nah, language, bahasa sama dengan an ideological construct, not merely a linguistic identity. Dan menurut sosiolinguis, bahasa adalah konstruksi ideologis, bukan sekedar entitas linguistik. Nah, kemudian dalam bab 2 ini, Wardorf membagi dialek ke dalam 2 jenis, ada regional, kemudian juga ada social dialects. Yang pertama kita akan bahas tentang regional dialects. What is regional dialects? Regional dialects are language varieties that emerge based on geographical
differences. Nah, ketika kita melihat tulisan geographical difference, sudah tahu kita bahwa dialek ini artinya adalah variasi bahasa yang muncul berdasarkan perbedaan geografinya, perbedaan wilayah. Sociolinguist often use the concept of an isogloss, atau menurut ahli sosiolinguistik itu juga disebut sebagai isogloss. Apa itu isogloss? Isogloss is a geographical boundary line that marks the distribution of a particular linguistic feature. Jadi isogloss yaitu garis batas geografi yang menunjukkan distribusi ciri linguistik tertentu. Contohnya, di sini the use of the word soda in North, pop in Midwest, and or Coke in South in the United States. Jadi di Amerika itu sendiri ada masing-masing kata yang digunakan merujuk kepada soft drink atau minuman kaleng atau minuman bersoda gitu ya. Nah, kalau di North, di bagian utara Amerika, mereka menyebutnya dengan soda. Di bagian Amerika Barat, mereka menyebutkan dengan pop. Kadang di Amerika bagian selatan, mereka menyebutkan dengan Coke. Nah, ini dialek. Jadi sama aja dia itu menunjukkan bahwa ada drink ya, drink. Tapi mereka menyebutnya dengan 3 kosakata yang berbeda ini. Nah, tapi each term has its own regional distribution, and when mapped, clear boundary lines of usage can be observed. Nah, jadi setiap istilah memiliki distribusi wilayahnya, seperti soda di utara, kemudian pop di bagian barat, dan Coke di bagian selatan. Nah, sehingga jika dipetakan, kalau dilihat dipetakan, akan tampak garis batas wilayah penggunanya. Can be observed, usage can be observed. Dibuat petanya, nampak nanti soda di bagian mana digunakan gitu ya, kalau dilihat di peta di United States. And then when several isogloss are combined, they are form a clearer dialect boundary. Ada lagi namanya istilah dialect boundary. Dialect boundary itulah batas dialeknya. Nanti ketika sejumlah isogloss ini disatukan, akan membentuk dialect boundary, batas dari dialek ini. Nah, kalau misalnya contoh kita yang di Indonesia, misalnya dialek Minang atau bahasa Minang, itu kan distribusinya adalah wilayah Sumatera Barat. Walaupun mereka mungkin menggunakan dialek accent yang berbeda, tapi tetap itu bahasa Minang, masih dalam bahasa Minang. Nah, kalau misalnya udah secara geografikalnya wilayahnya di Jambi, di Provinsi Jambi, itu udah bahasa Jambi. Itu ya, kalau di Riau, udah bahasa Melayu Riau. Nah, kalau kita lihat di peta itu, kita kan nampak nanti garis batasnya ini. Nah, ini juga disebut dengan garis batas daerah, itu juga dimaksud dengan dialect boundary. Batas dialek yang jelas berdasarkan dengan geographical difference, perbedaan geografi wilayah. However, in practice, linguistic difference often change gradually across regions without sharp boundaries. This phenomenon is called a dialect continuum. Jadi ada lagi namanya dialect continuum. Nah, dalam praktiknya, perbedaan linguistik sering berubah secara bertahap antar wilayah, across regions. Tanpa batas yang tegas. Fenomena ini juga disebut dengan dialect continuum atau continuum dialek. Misalnya di suatu wilayah yang luas, in a large geographical area, the differences between two neighboring regions may be small, but the farther apart they are, the greater the differences become. Dalam suatu wilayah yang luas, perbedaan bahasa antara dua daerah yang berdekatan mungkin kecil. Tapi jika jarak makin jauh, perbedaan makin besar. Nah, akhirnya akan terjadi apa? Nah, eventually
Eventually, speakers from opposite ends of the continuum may not understand each other, even though the changes happen gradually from village to village. Akhirnya penutur dari dua ujung wilayah mungkin tidak bisa saling memahami, meskipun perbedaan itu terjadi secara bertahap dari desa ke desa. Nah, contoh nyatanya di sini, real life example-nya, in Europe, there is a dialect continuum stretching from Dutch, German to Austrian. Speaker in border villages can still understand each other, but the speaker at far ends, Netherlands or Austria, may not. Jadi kalau di Eropa itu dapat dialek kontinum, misalnya antara Belanda, kemudian Jerman, dan Australia. Penutur di desa-desa perbatasan, misalnya perbatasan antara Jerman dan Belanda atau Jerman dan Australia, mungkin masih bisa saling memahami, karena mereka kan dekat. Yang misalkannya secara geografi saja, termasuk Jerman masih di batasan negara. Karena Eropa kan mereka tidak dipisahkan oleh pulau, masih satu di daerah daratan yang sama, hanya berbeda wilayah secara geografi. Nah, mungkin masih paham itu orang-orang di perbatasan dengan batasan Jerman mungkin akan paham dengan bahasa orang-orang di perbatasan Belanda. Tetapi yang kalau jauh, but speaker at the far ends, Netherlands plus Austria, may not. Mungkin tidak. Kalau di Indonesia sendiri, we can observe a similar phenomenon in the varieties of Javanese, Moko Krama, and regional dialects, Banyumasan, Javanese, Surabayan, Javanese, which differ but still belong to the same linguistic system. Nah, ini juga kalau di Indonesia kita lihat fenomena bahasa Jawa itu ada Jawa Ngoko, Krama, dan juga dialek regional yang berbeda antara Banyumas dengan Surabayan Javanese. Jadi sama-sama Jawa, tapi bisa jadi dia dialeknya berbeda, bahkan mungkin orang-orang Madura, gitu, Jawa Madura yang di Jawa Timur ini tidak paham dengan Jawa yang berada di bahasa Jawa yang ada di Solo. Karena secara regional mereka jauh. Kalau kita lihat di Sumatera sendiri misalnya, Pulau Mentawai, itu kan secara regionalnya kan termasuk ke Sumatera Barat. Tuh. Tapi beda sekali bahasa Mentawai dengan bahasa di Sumatera Barat, bahasa Minang. Karena jauh, ada laut yang memisahkan dari pulau ke pulau. Nah, tidak paham. Tapi kalau orang-orang di perbatasan antara misalnya Jambi dengan Sumatera Barat, nah, seperti misalnya wilayah Kerinci yang perbatasan antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Solok. Solok masuk ke Sumatera Barat, Solok Selatan ya, masuk Sumatera Barat, kemudian Kerinci masuk ke Jambi. Nah, orang di perbatasan itu, perbatasan Kerinci itu kalau misalnya lihat bahasanya bukan sudah bahasa Minang, walaupun aksennya masih aksen Kerinci. Jadi mereka akan saling paham itu karena dekat sekali jaraknya. Tapi orang-orang yang misalnya di Jambi, yang jauh, di kota Jambi, yang jauh dari Sumatera Barat, nah kan tidak paham itu bahasa Minang dan bahasa Jambi jauh sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan dialect continuum ini. Continuum dialect. And then the conclusion of regional dialects. Jadi bisa kita simpulkan dari dialek atau logat regionalnya apa? Regional dialect varieties shaped by geography. Nah, regional dialect itu adalah variasi karena perbedaan lokasi geografis. Kemudian isogloss, tadi udah ada juga istilah isogloss itu adalah garis batas penyebaran ciri bahasa. Kemudian dialect boundary. Dialect boundary itu kumpulan beberapa isogloss. Kemudian dialect continuum itu merupakan gradual change across space, variasi berubah bertahap. Makin jauh dia makin beda dialeknya gitu ya. Cross space, small difference locally, large difference over distance, sometimes leading to mutual unintelligibility. Makin jauh makin beda, kadang juga berujung pada ketidakpahaman. Tidak tahu orang tuh dengan bahasa. Orang Indonesia masih sama-sama Indonesia, tapi ketika udah dia masuk ke dialek, bahasa lokalnya udah tidak paham lagi tuh.
karena jauhnya perbedaan geografis yang cukup jauh. Misalnya Palembang dengan Sumatera Barat, udah jauh sekali itu bahasanya. Oke. Dan yang kedua ada social dialect. Jadi dialek tadi ada yang regional, kemudian sekarang kita akan bahas yang social dialects. In addition to geographical differences, language also varies according to social factors. Varieties influenced by social class, ethnicity, gender, or age are called social dialects. Jadi selain berbeda karena wilayah tadi, bahasa juga bervariasi karena faktor sosial. Varietas yang dipengaruhi oleh kelas sosial, kelompok etnis, gender, gitu ya, laki-laki, perempuan, dan juga usia anak muda, orang tua, anak kecil, itu akan membuat yang namanya social dialects, perbedaan bahasa. And then social dialects and class, dialek sosial dan kelas. Social dialects often reflect the social class of the speaker. Nah, sosial dialek ini biasanya mencerminkan kelas sosial penuturnya. Dari orang berbicara kita ada tahu nih kelasnya seperti apa. Apakah akademisi gitu ya. Kelasnya apakah orang akademisi ataukah orang dari pemerintahan. Nah, itu social dialects ini yang apakah dia perempuan, apakah laki-laki, udah tahu kita. Jadi itu termasuk ke social dialects. Nah, in England, di Inggris, there is a distinction between received pronunciation atau RP associated with the upper and middle class, and then local dialects like Cockney in London, more associated with the working class. Nah, di Inggris itu ada namanya received pronunciation. Jadi received pronunciation itu yang diasosiasikan dengan kelas menengah atas dan berbagai dialek lokal, misalnya Cockney ya di London itu diasosiasikan dengan kelas pekerja. Jadi received pronunciation yang di sini adalah pronunciation yang biasa kita dengar. Yang mungkin yang suka film Harry Potter atau movie-movie lain yang berasal dari Inggris. Nah, itu received pronunciation, artinya kita sering dengar. Nah, itu yang biasa dipakai di orang-orang di London, di kota besarnya. Tapi ada juga local dialects-nya. Ya, Cockney in London juga ada kota-kota kecil seperti Birmingham. Itu dialeknya atau pronunciation-nya udah beda itu. Kalau didengar-dengar agak localized dialek. Jadi dialeknya udah nggak standar, udah ke kalau misalnya kalau di received pronunciation tentang water, ya kalau di British kan dia water seperti itu ya. Tapi kalau di local dialects-nya seperti Cockney itu udah water, agak masuk ke hidung begitu pronunciation-nya. Nah, itu juga ditentukan oleh social class ini. Karena associated with the upper and middle class ini biasanya dipakai di London, di mana di dunia akademisi, di pemerintahan, itu dia received pronunciation. Kemudian kalau yang Cockney di London ini dipakai oleh para pekerja, misalnya working class. Nah, itu dia contoh dialects yang contohnya yang di Inggris ini ya. Social dialects also include ethnic dialects. Jadi di dalam social dialect juga ada namanya ethnic dialect etnis. Social dialects may also emerge as a marker of ethnic identity. Dialek sosial juga dapat muncul karena identitas etnis. Contohnya ada AAVE, African American Vernacular English in the US. Jadi orang-orang Afrika yang menjadi pendatang di Amerika Serikat, baik mungkin bermigrasi atau juga mungkin pernikahan segala macamnya, mereka akan yang bentuknya dialek yang namanya AAVE ini, African Americans.
Itu biasanya kalau you pernah ya mungkin sering dengar ya lagu-lagu hip hop, nah lagu-lagu rap yang Amerika itu masuk African American vernacular itu. Ya, agak slang dia. Nah, kemudian juga ada Chicano English. Chicano English ini atau Latino English ini yang adalah orang Meksiko yang datang ke Amerika, Meksiko American. Mereka akan membentuk dialek Chicano English. Kemudian kalau di Jerman ada yang namanya Kiesdeutsch. Kiesdeutsch in Jerman ini digunakan anak-anak muda multi etnis yang dari etnis yang berbeda di kota-kota besar, di urban youth-nya, mungkin juga seperti di Berlin, ya itu akan digunakan ada logat atau dialek Kiesdeutsch ini. Ethnic dialects are often stigmatized, but at the same time they serve as a powerful symbol of group identity. Jadi dialek ini sering distigmatisasi atau direndahkan. Akan tetapi dalam waktu yang sama juga menjadi simbol dari powerful symbol of group identity. Jadi simbol identitas kelompok. Nah, ini contoh yang di Amerika ya. Nah, lalu ada juga social dialects nih yang di Indonesia. Bahasa gaul Jakarta, bahasa slang, nah ini sosial dialek ini yang menunjukkan anak-anak muda biasanya pakai apa? Lo, gua, nyokap, bokap, nongkrong. Itu termasuk bahasa gaul Jakarta, ini sosial dialek yang dipakai oleh anak-anak muda. Udah tahu ketika orang menggunakan bahasa ini ya berarti ini orang-orang gaul nih, orang gaul Jakarta. Nah, ini sebenarnya kalau bahasa slang atau bahasa gaul Jakarta ini tidak hanya digunakan oleh anak-anak muda, bahkan orang-orang tua di sana mereka juga pakai ini ya, lo, gua, nyokap, bokap, nongkrong anak-anak kecil di Jakarta sana yang gaulnya. Di Jakarta Selatan gitu ya, yang pusat bahasa gaulnya di Indonesia. Nah, kemudian ada juga bahasa prokem. Bahasa prokem ini biasanya juga merupakan bahasa gaul, tapi bahasa prokem ini dia lebih ke singkatan-singkatan. Sebenarnya baper, kepo, pomo, dan sebagainya. Kalau baper kan singkatan dari bawa perasaan, kepo, know everything, apa itu, dan FOMO, fear of missing out, gitu ya, sering dipakai oleh anak-anak muda di sosial media. And then regional language as social or ethnic identity marker, example Javanese, Sundanese, Batak, Minangkabau, etc. in different context. Jadi juga penggunaan bahasa daerah juga sering menandakan identitas sosial dan etnis. Ya, kalau bahasa Jawa berarti digunakan oleh orang yang di suku Jawa, Sunda oleh Sunda, Batak oleh orang Batak, Minangkabau oleh Minangkabau di dalam konteks yang berbeda. Ini sosial dialect yang fenomena sosial dialect yang terjadi di Indonesia. And then we come to the importance of social dialects. Nah, apa pentingnya belajar dialek sosial ini? Shows that language is not just a tool of communication, but also a marker of social identity. Dialek sosial memperlihatkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penanda identitas sosial. And then language choice often relate to solidarity, status, and power. Pilihan bahasa atau dialek sering terkait dengan solidarity, status, dan power. And then after studying about dialects, setelah kita pelajari tentang dialects, varietas bahasa yang berdasar dengan lokasi dan juga berdasarkan faktor sosial, ada juga varieties by function. Ada juga variasi bahasa itu berdasarkan fungsinya. In addition to regional and social differences, language also varies according to function, situation, and communicative purpose. Now, by function, varieties can be divided into three. First one is style, register, and then genre. Style is differences in levels of formality, and the register is specialized vocabulary for specific fields,
And then genre is conventional forms of communications. Let's discuss about styles first. Yang pertama kita membahas tentang gaya bahasa. Style refers to variation in a language used based on the level of formality. A speaker may shift style depending on the situations. For example, casual when talking with friends, formal when giving an academic presentation or attending a job interview, and the style reflects as a speaker's social awareness of content. Jadi style itu adalah gaya bahasa yang perbedaan dalam penggunaan bahasa berkaitan dengan tingkat keformalannya. Seorang penutur dapat beralih gaya depending on the situation, sesuai dengan situasinya. Misalnya, orang berbicara santai ketika dengan teman. You berbicara santai dengan teman. Tapi dalam hal akademik, ketika presentasi di kelas atau ada wawancara kerja akan menggunakan bahasa yang akademik, yang formal. Nah, jadi style itu. Gaya bahasa yang disesuaikan dengan tingkat formality. Jadi di dalam style ini ada formal, ada informal, kemudian ada juga casual. Nah, style ini akan menunjukkan kepekaan sosial. Reflects a speaker's social awareness of context. Kalau orang dia memiliki kepekaan sosial yang bagus, dia akan menggunakan bahasa berdasarkan konteks. Kalau dengan teman bahasa casual yang digunakan, dengan orang tua bahasanya bahasa yang sopan atau formal. Di dunia akademik kita bahasa juga formal. Mungkin menghadiri suatu pesta, mungkin dia yang resmi mungkin bisa informal gitu. Dan casual. That's it. And the second is registers. Juga ada register. Register is a variety of language used in a particular field, domain, or professions. Registers are usually marked by specialized vocabulary. And examples, legal language, legalized, article, dependent, jurisprudence, and medical language like diagnose, therapy, prognosis, and academic language like methodology, hypothesis, empirical data, and so on. Unlike styles, registers are not tied to the speaker's identity, but to the situational demands of communication. Nah, kemudian kalau register itu apa? Register adalah variasi bahasa yang muncul berdasarkan bidang atau profesi tertentu. Register biasanya ditandai oleh kosakata khusus yang digunakan dalam ranah tertentu. Kalau di bahasa Inggris ada namanya English General Purpose, di mana bahasa Inggris dipelajari secara umum, kemudian juga ada English for Specific Purpose. Bahasa Inggris yang dipelajari untuk tujuan spesifik. Bahasa-bahasa yang digunakan berdasarkan dari profession, field, and domain. Ketika kita mendengar kata artikel atau pasal in Indonesia, dependent, terdakwa, dan jurisprudence atau jurisprudensi, itu udah jelas ini kata-katanya dipakai oleh orang hukum, legalize, para hakim, pengacara, gitu ya. Di tempat sidang, di pengadilan, orang menggunakan istilah-istilah ini. Kalau di medical language, orang kesehatan, dokter, bidan, perawat, mereka akan menggunakan kata diagnosis, terapi, prognosis, ya, treatment. Nah, kemudian kita yang di academic language biasanya menggunakan kata metodologi, hipotesis, empirical data, dan ada banyak lagi. Nah, register ini menunjukkan ini dia. Bahasa yang digunakan berdasarkan bidang atau profesi tertentu. Bahasa yang digunakan orang teknik udah beda lagi tuh. Kalau misalnya kata current,
Yang English itu artinya yang terbaru, udah current kalau di bahasa teknik itu udah arus. Ya itu beda sekali. Nah, itu menunjukkan register. Jadi setiap field, profession dia punya register yang berbeda. And then the last discussion is genres. Dan juga ada genre bahasa Indonesianya. What is genres? A genre refers to socially recognized and conventionalized forms of communication. Genres emphasize both structure and purpose. For example, formal speeches, scientific reports, folk tales, and then job application letters. Genres provide the framework that makes communications understandable to a community. Nah, jadi genre ini menuju kepada bentuk komunikasi yang konvensional dan diakui secara sosial. Genre penekanannya pada struktur dan juga ke tujuan komunikasi. Kita mungkin sering dengar genre ini termasuk juga dia ada types text, the types of text. Ada kita belajar tentang narrative text, procedure text, report text, hortatory exposition, analytical exposition, itu termasuk ke dalam genre. Dari mana kita tahu dia itu naratif? Dari structure and purpose-nya, dari struktur dan juga tujuan komunikasinya. Contohnya juga bisa formal speech, pidato resmi. Ketika kita dengarkan ada sebuah rekaman, kita udah tahu ini nih pidato ini kalau bahasanya seperti ini. Itu dia genre. Scientific reports, kalau misalnya laporan ilmiah, pasti dia udah ada pendahuluannya, ada studi kepustakaan, ada metode, ada analisis data, itu sudah jelas dia scientific report. Kemudian kalau orang mendongeng, bercerita, itu udah masuk ke folk tales. Kemudian job application letter, kalau dari bentuknya saja kita udah tahu ini adalah surat orang mau cari kerja. Itu dia genres. Refer to socially recognized and conventional forms of communication. Genres provide the framework. Artinya genre itu memberikan kerangka yang membuat komunikasi dapat dipahami oleh komunitas. That makes communication understandable to a community. Ada strukturnya. Itu genre. Okay, I think that's all the explanations of today's topic about languages, varieties, and also dialects. And if you have any questions, you can chat me on the chat box. And then after you have understand about the material, you can do the quiz on Kahoot. The link on the Smile UNP. Thank you so much for watching the video, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.